Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, bahwasannya atas izinnya, atas rahmatnya, atas perkenannya, kita alhamdulillah dapat menyelesaikan ibadah Ramadan, khususnya saum Ramadan, sudah 10 hari atau sepertiga dari bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga puasa kita, salat kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, dan amal-amal ibadah kita kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan kepada kita bimbingan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan hari-hari yang masih panjang, hari-hari yang cukup berat, yaitu 2/3 bulan Ramadan ini. Karena 2/3 inilah yang sangat menentukan, dan banyak sekali pada 2/3 ini waktu-waktu yang sangat bermakna, waktu-waktu yang sangat penting. Karena itu hadirin, kita sudah sepatutnya untuk mengevaluasi apa yang telah kita dapatkan pada sepertiga Ramadan ini. Sudahkah kita memperoleh apa yang kita cita-citakan bersama? Pada malam hari ini izinkan saya meneruskan kajian malam ini, yaitu kajian dari hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi, yaitu masuk hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini adalah bunyinya, An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuhu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang ke-13 ini berkaitan dengan pentingnya mencintai sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hamzah Anas bin Malik, Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini disebut dengan khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayannya Nabi. Karena Anas bin Malik ini adalah termasuk ahlus suffah, yaitu kalau sekarang istilahnya marbot Masjid Nabawi. Dia adalah marbot paling lama dan pertama, sampai para ahli sejarah menyebut dengan khadimu Rasulullah, yaitu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ada Rasul hampir selalu ada Anas bin Malik. Sehingga pantas Anas bin Malik ini banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu, tidak sempurna iman di antara kamu, hatta yuhibbuhu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kamu mencintai saudaramu, kamu mencintai apa-apa yang ada pada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kamu mencintai
dirimu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disebut dengan hadis muttafaq alaih, hadis yang sangat kuat. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini. Hadis yang senada ini dimuat oleh Imam Nawawi dalam 40 hadis arba'in ini. Ada beberapa yang redaksinya sama. Dan saya lihat bahwa hadis ini sangat tepat apabila kita baca dan kita renungkan di bulan Ramadan ini. Karena salah satu dari hasil ibadah Ramadan adalah yaitu tumbuhnya kepedulian, tumbuhnya saling mencintai sesama muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara beberapa pelajaran dari hadis ini, yaitu hadis yang nomor 13 ini, yang meriwayatkan atau yang menyatakan bahwa tidak dikatakan beriman seseorang sebelum seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang pertama adalah, yaitu pelajaran penting pertama bahwa pentingnya persatuan dan kasih sayang di dalam suatu masyarakat. Islam yang berarti damai. Agama Islam memiliki tujuan utama adalah yaitu membentuk masyarakat yang harmonis, membentuk masyarakat yang penuh kasih sayang. Ini adalah tujuan tertinggi dari agama ini. Masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling kasih sayang, ditandai apabila masyarakat itu senantiasa mendahulukan kepentingan-kepentingan umum, lebih mendahulukan maslahat di dalam masyarakatnya, lebih mendahulukan kebaikan yang berlaku di masyarakatnya. Masyarakat yang senantiasa mendahulukan kebaikan dan bukan kepentingan dirinya sendiri. Karena itu hadis ini menekankan betapa pentingnya saling mencintai sebagai dasar di dalam membangun masyarakat. Mari kita tengok di dalam sejarah ketika Rasulullah SAW hijrah. Maka yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah bagaimana mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Mengapa? Karena persatuan adalah segalanya dan sangat penting dalam diri umat ini. Umat ini lemah, tapi menjadi kuat apabila bersatu. Karena itu Rasulullah menjadikan persatuan, kasih sayang yang didasari kasih sayang, sebagai dasar utama di dalam membangun masyarakat Madinah ini. Di dalam membangun masyarakat Madani, di dalam membangun masyarakat sosial yang sangat penting. Sehingga mempersaudarakan Ansor, kaum Ansor dan Muhajirin adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Islam tujuan akhirnya adalah diantaranya bagaimana Islam mampu menjadikan masyarakat ini masyarakat yang harmonis, yang didasari dengan penuh kasih sayang. Di antara kasih sayang itu adalah saling mencintai dan saling mendahulukan kemaslahatan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini bahwa ternyata saling mencintai sesama mukmin, saling mencintai sesama muslim itu menjadi kriteria kesempurnaan iman seseorang. Makanya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak iman atau tidak sempurna, kata para ulama, iman kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi hadirin, mencintai saudara kita adalah menjadi kriteria kesempurnaan iman kita. Kita baru dikatakan beriman apabila kita telah mencintai saudara kita
sebagaimana kita mencintai diri kita. Kita mencintai apa-apa yang ada dalam saudara kita, sebagaimana kita juga mencintai. Kalau kita sangat tidak suka dizalimi, sangat tidak suka ditipu, sangat tidak suka disakiti, maka demikian yang terjadi juga pada saudara kita. Karena itu ini menjadi ukuran keimanan seseorang, yaitu bagaimana kita dapat mencintai saudara kita sebelum melakukan yang lain. Inilah kriteria iman. Kemudian yang kedua, yang dikatakan mencintai saudara kita itu ditandai dengan, yaitu senantiasa bersegera memberikan nasihat manakala saudara kita itu lalai. Apabila saudara kita itu bersalah, itu namanya cinta. Karena salah satu dari buah cinta itu adalah terlihat dari bagaimana dia berkomunikasi dengan saudaranya. Kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik kepada saudara kita, berarti kita ada cinta. Tapi tidak bisa dikatakan kita mencintai saudara kita, tapi kalau komunikasinya jelek. Salah satu dari bentuk komunikasi sebagai buah mencintai saudara kita, kita senantiasa bersegera menasihati, mengingatkan saudara kita apabila saudara kita lalai dari perintah-perintah Allah, lalai dari kewajibannya sebagai mukmin, lalai dari kewajibannya sebagai muslim. Ini tanda bahwa kita cinta. Bukan namanya cinta kepada saudara kita kalau kita membiarkan saudara kita dalam kesesatan, membiarkan saudara kita dalam dosa, membiarkan saudara kita dalam kemaksiatan. Apa tanda cinta kalau kita begitu komunikasinya? Karena itu hadirin, di dalam banyak sekali ayat yang menekankan kepada kita bahwa salah satu dari bukti kita cinta pada saudara kita itu adalah, yaitu terlihat bagaimana kita dalam bergaul, dalam berkomunikasi, kemudian juga dalam berbicara dengan saudara kita. Kita berbicara dengan penuh kelembutan, itulah seharusnya. Kemudian ukuran yang lain bahwa ternyata saling mencintai sesama mukmin itu adalah merupakan juga ukuran dan kriteria kesempurnaan iman seseorang. Itu dilihat dari kecepatan kita di dalam memaafkan saudara kita dan memberikan hak-hak yang menjadi hak mereka. Bukan namanya saudara kalau kita tidak mampu memaafkan. Karena tujuan tertinggi daripada Islam itu adalah membentuk masyarakat yang bebas dari dendam, yang bebas dari rasa iri, yang bebas dari rasa dengki, yaitu sebuah masyarakat yang saling memaafkan. Wal afu minkum, senantiasa memberikan maaf kepada saudara kita. Itu tanda bahwa kita mencintai saudara kita. Kemudian setelah kita memaafkan, maka kita berikan hak-hak yang menjadi hak dia. Kita tidak boleh menzalimi saudara kita, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kenapa hadirin? Karena ternyata mencintai saudara itu adalah kriteria yang penting dari ukuran kesempurnaan iman seseorang. Karena itu di dalam banyak sekali hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa menjadikan kecintaan kepada saudara kita adalah hal yang sangat penting dan harus dipentingkan. Kemudian mencintai saudara kita, mencintai saudara mukmin, mencintai saudara muslim, pelajaran yang ketiga adalah merupakan nilai tertinggi atau nilai-nilai yang tinggi di dalam Islam. Keislaman seseorang belum dikatakan tinggi nilainya apabila baru melaksanakan kewajiban-kewajiban individu. Tapi baru dikatakan nilai tinggi apabila kita mampu melaksanakan tugas-tugas sosial. Karena apa hadirin? Karena semua perintah, amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah itu juga harus ada
dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dan salah satu ukurannya adalah apabila kita memiliki rasa dalam hati kecintaan pada saudara kita. Bahkan ini adalah nilai tertinggi. Karena itu di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah SWT berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian dari mereka menjadi aulia bagi yang lain. Apa itu aulia? Aulia itu adalah aulia dari kata kawali. Aulia itu pelindung. Aulia itu pembela. Aulia itu penasehat. Aulia itu penolong. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Lalu perintah berikutnya wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Bayangkan, sebelum sholat itu perintah pertama dari Allah kepada kita adalah bagaimana kita saling mencintai. Dan bukti saling mencintai adalah saling melindungi, saling menolong, saling membela sesama mukmin. Ini ukuran pertama. Karena itu mencintai mukmin dan mukmin, baik laki-laki dan perempuan, itu menjadi nilai dasar penting yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman seharusnya. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana mungkin Islam ini akan menjadi menang kalau kita tidak mampu membangun persatuan, membangun kasih sayang di antara kita. Ini adalah pondasi dasar. Kita bersatu saja belum tentu menang apabila kita bersatu. Apabila kita tidak saling mencintai satu dengan yang lain, maka akan sulit. Inilah yang menjadikan mengapa rahasia Rasulullah SAW memperoleh kemenangan yang luar biasa, karena mereka satu dengan yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, mereka saling berebut untuk membantu saudaranya. Dan persatuan inilah yang telah menggetarkan musuh. Karena itu hikmah yang keempat dari hadis ini, atau pelajaran yang keempat dari hadis ini, bahwa dengan persatuan dan kasih sayang ini akan menjadi energi besar dalam menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mampu melahirkan sifat kasih sayang di antara satu dengan yang lain sama mukmin, maka akan terjadi fitnah yang besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal bahwa orang-orang yang kafir, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatum wa fasadum kabir. Sesungguhnya orang-orang kafir antara satu dengan yang lain itu aulia. Dia melindungi. Jadi mukmin kafir, antara kafir yang satu dengan kafir yang lain, itu juga saling aulia, saling melindungi, saling membela, saling menolong di antara mereka. Karena itu Allah berfirman, illa taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, yaitu tidak saling tolong-menolong, tidak saling melindungi sesama mukmin, maka wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah dan kehancuran yang besar di muka bumi. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu bersatu, sebagaimana mereka orang-orang kafir juga saling menolong, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi fitnah. Apa maksudnya fitnah di sini? Para ulama mengatakan kita tidak akan pernah menang selama-lamanya. Karena kekuatan kita pada jamaah, hadirin, pada persatuan, pada kasih sayang. Karena itu melalui mimbar ini, saya secara pribadi menasihati diri dan kepada seluruh jamaah, jadilah kalian, khususnya para pemuda ini, menjadi pemuda-pemuda yang pemersatu. Jangan menjadi pemuda pemecah belah. Jangan menjadi pemuda yang mudah sekali terpengaruh oleh fitnah, baik dalam bentuk berita-berita
yang belum tentu kebenarannya. Karena berita-berita itu banyak sekali yang tidak benar disebarkan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir. Dan kalau kita tidak mampu untuk membentengi itu, maka kita akan kena ancaman Allah, yaitu fitnatum wa fasadun kabir. Na'udzubillah. Akan terjadi fitnah yang besar, dan tidak hanya fitnah, tapi wa fasadun kabir. Fasad itu kerusakan, kabir berarti besar, kerusakan besar. Kalau umat Islam, apalagi para pemuda yang mengerti ini, tidak mampu menjadi pemersatu, kalian harus menjadi penghubung. Para pemuda-pemuda muslim harus menjadi pemersatu umat ini, dan bukan pemecah belah. Karena apa? Karena demikianlah Nabi kita Muhammad SAW menjadikan tonggak dasar dalam membangun masyarakat madani adalah melalui persatuan, melalui ukhuwah, melalui kasih sayang, saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian hadirin, pelajaran yang kelima dari hadis ini, bahwa penting bagi kita untuk saling berlomba di dalam mendapatkan kebaikan. Karena ayat hadis tadi menerangkan kepada kita, yaitu hatta yuhibbuhu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kalian mencintai apa-apa kebaikan di dalam saudara kita, sebagaimana kalian senang kalau mendapatkan kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran bahwa kita diminta untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam memberikan kebaikan. Kita harus menjadi generasi yang menyebarkan kebaikan, bukan generasi yang hanya mengharapkan kebaikan dari orang lain. Karena sekarang ini banyak orang yang oportunis, ingin mendapatkan kebaikan orang lain, tidak mau mengambil risiko. Apa yang terjadi kalau umat ini setiap kita hanya mengharapkan kebaikan orang? Padahal yang diperintahkan oleh Allah adalah kita ini harus bisa memberikan kebaikan yang lebih banyak. Islam ini fungsinya rahmatan lil alamin. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin pada saat setiap muslim mampu melahirkan kebaikan yang banyak. Pada saat kebaikan ini berlimpah di muka bumi ini, maka Islam menjadi rahmat bagi alam. Tapi jangan harap Islam menjadi rahmat bagi alam kalau setiap kita hanya mengharapkan kebaikan orang lain. Karena itu hadis ini mendorong kepada kita agar kita berlomba-lomba dalam melahirkan kebaikan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran yang keenam, yang penting, bahwa ternyata saling mencintai sesama mukmin adalah bukti seseorang itu telah merasakan nikmatnya iman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila seseorang memiliki sesuatu 3 hal itu, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Salah satunya di antaranya adalah fal yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah azza wa jalla. Salah satu di antara 3 itu adalah yaitu seseorang yang saling mencintai semata-mata, mencintai saudaranya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kita mencintai saudara kita bukan karena dia banyak memberi. Kita mencintai saudara kita bukan karena dia kaya. Kita mencintai saudara kita bukan semata-mata karena ada banyak keuntungan dari dia. Tapi kita mencintai dia karena memang itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kurang lebih artinya sebagai berikut. Rasulullah bersabda bahwa ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di suatu kota yang beda, ada desa, ada kota. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat untuk mengiringi laki-laki yang akan mengunjungi saudaranya itu. Kemudian setelah hampir sampai di kota itu, kemudian malaikat yang diutus oleh Allah itu menemui laki-laki ini, lalu menyapa laki-laki ini. Pertanyaan pertama malaikat ini kepada laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kota ini, hendak kemanakah engkau?
Maka laki-laki ini menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di kota itu. Apa hubunganmu dengan saudara yang akan kamu kunjungi itu? Tidak ada. Apakah kamu ingin mendapatkan kebaikan dari dia? Ingin mendapatkan keuntungan dari dia sehingga kamu jauh-jauh mengunjungi dia? Laki-laki itu menjawab, tidak. Aku mengunjungi dia karena cintaku pada Allah. Karena semata-mata karena Allah. Karena sama-sama melaksanakan cinta pada Allah. Kemudian malaikat ini membuka tabirnya dan berterus terang kepada laki-laki itu, wahai fulan, aku adalah utusan Allah yang diutus untuk menemuimu. Berbahagialah bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu yang akan kamu kunjungi. Hadirin jamaah rahimahumullah, hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga sangat masyhur. Bagaimana mencintai saudara akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya apabila kita memiliki sikap seperti itu. Dan insya Allah tentunya ini adalah fondasi penting kita akan memperoleh kemenangan-kemenangan besar yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang lain yang mungkin juga penting dari hadis yang singkat ini adalah bahwa Islam menghendaki melalui persaudaraan akhwain, persaudaraan sesama mukmin ini adalah menjadi landasan penting di dalam membangun sebuah masyarakat yang bersih, masyarakat yang berwibawa, masyarakat yang jauh dari sifat-sifat egois, masyarakat yang dijauhkan dari sifat-sifat kebencian, masyarakat yang akan hidup secara teratur. Kenapa? Karena dia senantiasa mendahulukan kepentingan maslahat saudaranya, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan dirinya. Dan itulah yang membuka rahasia kemenangan pada masa Rasulullah SAW. Sebuah kisah menarik bahwa pada masa Rasulullah sesungguhnya jumlah sahabat tidaklah sebanyak orang-orang kafir. Tetapi orang kafir menganggap bahwa sahabat Rasul itu banyak. Mengapa? Bahkan sampai-sampai orang-orang kafir itu menganggap bahwa Rasulullah itu para sahabatnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat. Mengapa? Karena kebiasaan para sahabat itu adalah kalau mereka mempunyai sesuatu, maka mereka saling memberi. Dan pada saat saling memberi itu ditampakkan di hadapan orang-orang kafir. Tetapi kalau dia tidak memiliki sesuatu, dia tidak mau menengadahkan tangan. Dia menyembunyikan ketidakpunyaannya itu. Inilah yang menjadikan seakan-akan orang muslim itu kaya karena mereka saling memberikan hadiah. Karena memang salah satu tanda kecintaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itulah tahabu, tahadu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah. Karena itu para sahabat itu pada hidupnya kalau memiliki sesuatu itu saling memberi kepada saudaranya. Ini yang membuat gentar musuh-musuh Islam saat itu. Inilah hal yang kecil yang barangkali perlu untuk kita bangun, yang kita hilangkan. Justru saling memberi itu akan menampakkan kekuatan di antara kita, bahwa kita mampu untuk saling memberikan yang terbaik. Itulah yang disebut dengan isar, yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya, mendahulukan kepentingan umum, mendahulukan kepentingan maslahat bagi yang lain. Inilah jiwa athar atau isar yang dimiliki oleh sahabat. Mungkin itulah hadirin pelajaran penting. Mengapa hadis ini ditempatkan oleh Imam Nawawi sebagai salah satu pokok-pokok dasar di dalam membangun peradaban Islam, membangun sebuah masyarakat, membangun civil society yang tangguh. Saya ingin mengakhiri ceramah tarawih ini dengan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. An Ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirukum
mimman tuharrimu alaihin nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hadis dari Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang secara postur tubuh pendek, paling pendek di antara para sahabat, tapi dia menjadi mulia bukan karena ukuran tubuhnya, karena kemuliaan akhlaknya. Ibnu Mas'ud mengatakan pernah mendengar dari Rasulullah SAW berkata, "Ala akhbirukum, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan dari api neraka?" Para sahabat yang mendengar itu mengatakan, "Qalu bala, tentu kami ingin tahu ya Rasulullah, siapakah mereka yang akan diselamatkan dari api neraka itu?" Rasulullah menjawab, "Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin." Yaitu orang yang pertama yang hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu adalah orang yang memiliki ketenangan, memiliki keteduhan. Dia senantiasa mampu mengendalikan diri, tidak mudah marah-marah, dan tidak mudah melaknat saudaranya. Inilah orang yang hayyin. Kemudian yang kedua adalah layyinin. Layyin dari kata-kata lemah lembut. Orang yang akan terselamatkan dari api neraka adalah orang mukmin yang layyinin, yaitu yang lemah lembut, tidak kasar dia. Kemudian senantiasa tahu kebutuhan saudaranya tanpa harus diminta. Hatinya sensitif terhadap kesulitan saudaranya. Itu adalah layyin. Kemudian yang ketiga yang akan terselamatkan dari neraka adalah qaribin. Dari kata qarib, dekat. Yaitu saudara atau kaum muslimin atau mukmin yang akrab. Akrab dia. Kemudian dia senantiasa murah senyum, gampang tersenyum. Kemudian juga dia enak di dalam berbicara, memperhatikan isi pembicaraan saudaranya dengan baik. Artinya qaribin itu kalau ketemu sesama mukmin itu seperti dekat begitu. Walaupun lama tidak bertemu, tapi kemudian seperti orang yang rindu, kemudian dia menjadi dekat satu dengan yang lain. Dalam keadaan jauh tetap dekat karena saling mendoakan, dalam keadaan dekat terlebih dia saling berbagi, saling menasihati. Dan yang terakhir yang akan terselamatkan dari api neraka adalah sahlin. Sahlin itu adalah orang yang mudah, orang yang tidak mempersulit sesuatu, orang yang menjadikan mudah sesuatu yang sulit. Seorang kawan yang solutif dia, kalau bertemu dengan dia selalu ada solusi. Itulah orang yang akan terselamatkan dari api neraka. Hadirin, kita terserah mau menjadi hayyinin, layyinin, qaribin, au sahlin. Betapa indahnya kalau kita bisa menjadi perpaduan dari empat-empatnya. Moga-moga menjadi wasilah kita dibebaskan dari api neraka melalui ibadah puasa Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, moga-moga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.